Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Dewi Majid dengan NIM 2511111220011. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara lengkap dan terstruktur mengenai sistem reproduksi laki-laki dengan fokus utama pada organ serta struktur reproduksi dan diikuti oleh penjelasan mendalam mengenai proses spermatogenesis. Penyampaian ini akan dibawakan secara runtut panjang mendalam sesuai kebutuhan materi sehingga seluruh konsep dapat dipahami secara menyeluruh tanpa melewatkan satupun bagian penting. Jadi di sini pertama kita perlu memahami apa sebenarnya fungsi utama sistem reproduksi pada seorang laki-laki. Secara umum, sistem ini memiliki 3 fungsi besar yang sangat vital. Pertama-tama, kita perlu memahami apa sebenarnya fungsi utama sistem reproduksi pada seorang laki-laki. Secara umum, sistem ini memiliki 3 fungsi besar yang sangat vital. Fungsi pertama adalah menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa. Proses ini berlangsung dalam struktur khusus yang disebut dengan tubulus seminiferus yang terdapat pada dalam testis. Fungsi kedua adalah untuk menghasilkan hormon reproduktif, terutama testosteron. Hormon ini berperan besar dalam pembentukan karakteristik seksual sekunder seperti pertambahan massa otot, perubahan suara, pertumbuhan rambut tumbuh, sekaligus mengatur libido dan mendukung proses spermatogenesis itu sendiri. Fungsi ketiga adalah untuk menyalurkan dan mengeluarkan sperma melalui serangkaian saluran reproduksi yang panjang dan kompleks. Saluran-saluran ini bekerja sama dengan kelenjar aksesori untuk memberikan cairan tambahan, nutrisi, serta kondisi kimia yang optimal bagi sperma agar mampu bertahan selama perjalanan reproduksi. Dengan pemahaman dasar ini, kita dapat masuk ke pembahasan organ-organ yang membangun sistem tersebut. Jadi di sini kita masuk ke struktur dan organ reproduksi pada laki-laki. Secara anatomi, organ reproduksi laki-laki terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu ada organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Masing-masing memiliki struktur dan fungsi yang sangat spesifik. Lalu kita masuk kepada organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal itu terdiri dari penis dan juga skrotum. Jadi yang pertama itu adalah penis. Penis merupakan organ kopulasi laki-laki yang menjadi jalur keluarnya urin sekaligus semen. Secara struktural, penis ini terdiri dari corpus cavernosum dan juga satu corpus spongiosum. Ketiga jaringan ini adalah jaringan erektil yang bersifat sponge-like. Mereka dapat berisi darah dalam jumlah besar ketika terjadi rangsangan sehingga menyebabkan ereksi. Ereksi itu adalah mekanisme yang penting untuk memungkinkan terjadi hubungan seksual dan pengantaran sperma ke saluran reproduksi perempuan. Uretra berjalan melalui korpus spongiosum dan menjadi jalur keluarnya semen saat ejakulasi. Di bagian ujung terdapat glans penis yang kaya akan saraf sensorik dan ditutupi oleh preputin pada individu yang tidak disirkumsisi. Lalu organ eksternal kedua adalah skrotum. Jadi skrotum itu adalah kantung kulit bersekat yang berfungsi utama untuk mengatur suhu testis. Suhu optimal pembentukan sperma adalah sekitar 34-35 derajat Celcius, namun lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Oleh karena itu, testis harus berada di luar rongga tubuh. Skrotum memiliki otot dartos dan otot kremaster yang akan menyelesaikan posisi testis terhadap suhu. Saat suhu dingin, otot akan mengangkat testis mendekati tubuh. Namun saat suhu panas, testis akan diturunkan agar suhunya kembali ideal. Lalu kita masuk ke organ reproduksi internal. Jadi kita akan masuk pada organ internal yang lebih kompleks. Organ pertama itu adalah testis. Jadi testis itu adalah organ utama reproduksi laki-laki yang berupa sepasang struktur oval dengan panjang sekitar 4-5 cm. Di dalam testis tersebut terdapat jaringan yang sangat terorganisir. Testis terbagi menjadi banyak lobulus dan setiap lobulus berisi tubulus seminiferus, tempat berlangsungnya spermatogenesis. Dinding tubulus seminiferus mengandung banyak sel sertoli, yaitu sel penyokong yang berfungsi memberikan nutrisi, perlindungan, dan lingkungan kimia yang lebih stabil bagi sel-sel germinal yang sedang berproses menjadi sperma.
Di antara tubulus-tubulus ini terdapat sel Leydig, sel yang menghasilkan hormon testosteron sebagai respon terhadap stimulasi dari hormon LH. Organ selanjutnya adalah epididymis. Jadi epididymis itu merupakan saluran panjang yang jika direntangkan bisa mencapai sekitar 6 meter. Saluran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kaput atau kepala, korpus atau badan, dan cauda atau ekor. Fungsi epididymis ini juga sangat penting, yaitu sebagai tempat pematangan sperma yang memakan waktu sekitar 2 minggu. Sperma yang keluar dari testis sebenarnya belum mampu bergerak secara efektif dan belum mampu membuahi. Nah, di epididymis inilah sperma belajar bergerak, lalu memperoleh kemampuan untuk fertilisasi, serta disimpan hingga waktunya ejakulasi. Lalu organ berikutnya itu ada vas deferens. Vas deferens itu adalah organ dengan saluran tebal yang membawa sperma dari epididymis menuju ductus ejaculatorius. Selama ejakulasi, otot-otot polos pada dinding vas deferens berkontraksi kuat secara ritmis untuk mendorong sperma keluar. Bagian ujung vas deferens membentuk pelebaran yang disebut ampula, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vesicula seminalis adalah kelenjar pasangan yang menghasilkan sekitar 60% volume semen, cairan yang dihasilkan menggantung fruktosa yang menjadi energi sperma. Prostaglandin yang membantu kontraksi saluran reproduksi wanita, serta fibrinogen yang membantu membentuk gumpalan semen sesaat setelah ejakulasi. Kelenjar prostat berada tepat di bawah kandung kemih. Prostat menghasilkan cairan yang sedikit alkali yang membantu menetralkan keasaman vagina setelah pergerakan sperma menjadi lebih optimal. Cairan prostat membentuk sekitar 25-30% volume semen dan mengandung enzim yang membuat semen mencair kembali setelah awalnya menggumpal. Lalu kelenjar terakhir itu adalah kelenjar bulburetalis atau koper. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi. Cairan ini juga berfungsi melumasi uretra sekaligus menetralkan sisa urin yang bersifat asam, sehingga sperma tidak mengalami kerusakan ketika melewati uretra. Lalu kita akan membahas tentang spermatogenesis. Setelah kita memahami struktur organnya, kita akan masuk ke bagian inti berikutnya, yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung di tubulus seminiferus testis dan membutuhkan waktu sekitar 64-74 hari. Proses ini terbagi menjadi 3 fase besar, yaitu fase proliferase atau mitosis, lalu fase meiosis, dan fase spermiogenesis. Yang pertama itu ada fase proliferasi atau meiosis. Proses dimulai dari sel-sel induk yang disebut spermatogenium yang terletak di sepanjang membran basal tubulus seminiferus. Spermatogenium terbagi menjadi 2 tipe, yaitu ada spermatogenium tipe A yang berfungsi mempertahankan populasi sel punca, spermatogenium B yang akan berkembang lebih lanjut menjadi spermatosit primer. Fase ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom di diploid menjadi haploid. Pertama, spermatogenium tipe B berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer memasuki meiosis satu dan menghasilkan spermatosit sekunder, masing-masing membawa 23 kromosom duplikat. Kemudian, spermatosit sekunder memasuki meiosis 2 yang menghasilkan 4 spermatid. Pada tahap ini, spermatid bersifat haploid namun masih berupa sel bulat dan belum terbentuk sempurna seperti sperma. Lalu yang ketiga itu ada spermiogenesis, adalah tahap transformasi spermatid menjadi spermatozoa tanpa pembelahan. Pada tahap ini terjadi pembentukan aflosom di bagian kepala sel, penataan mitokondria pada bagian mitokis untuk menghasilkan energi, pemanjangan sel, serta pembentukan flagellum atau ekor. Sitoplasma berlebih dikurangi sehingga membentuk sel aerodinamis. Dan hasil akhir tahap ini adalah spermatozoa dewasa yang kemudian menuju epididymis untuk proses pematangan lebih lanjut sampai sperma siap dibuahi. Lalu sampailah pada tahap akhir, yaitu kesimpulan. Jadi sistem reproduksi laki-laki terdiri dari rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan, mematangkan, dan menyalurkan sel sperma. Organ eksternal yaitu penis dan skrotum berperan dalam kopulasi serta menjaga suhu optimal bagi testis. Organ internal seperti testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar bulbotralis memiliki fungsi yang sangat spesifik namun saling mendukung, mulai dari pembentukan sperma, pemberian nutrisi, hingga pencampuran sperma dengan cairan kelenjar untuk membentuk semen.
Proses spermatogenesis berlangsung di tubuh seminiferus testis dan terdiri dari 3 fase utama, yaitu proliferasi atau mitosis, meiosis, spermiogenesis. Proses ini menghasilkan spermatozoa yang haploid dan siap dibuahi setelah mengalami pematangan epididymis. Secara keseluruhan, sistem reproduksi laki-laki adalah mekanisme biologis yang kompleks, terstruktur, dan sangat teratur yang memastikan kemampuan tubuh menghasilkan sperma yang sehat untuk siap diproses reproduksi. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.